terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Luar biasa. Prof Stella waktu S1 namanya undergraduate, bukan S1 waktu itu ya. Di Harvard. Sama ya. Oh sama S1 juga? Oh masa strata 1 nggak ada istilah strata? Betul? Undergrad kan saya S1. Oh iya oke. Berapa tahun tuh? Saya bahkan 5 tahun. Zaman dulu waktu itu? Bukan begitu. Saya diberikan kesempatan untuk sebenarnya saya bisa selesai 3 tahun karena waktu SMA sudah ada dapat advanced placement ya. Oke. Tapi saya nggak mau ke 3 tahun. Kenapa saya mau cepat-cepat lulus kuliah? Kalau bisa menikmati masa kuliah, jadi 4 tahun tetap. Tetapi pada 1 tahun diberikan juga kesempatan untuk bisa belajar di tempat lain. Waktu itu belajar di Tiongkok. Jadi saya ambil. Kampus apa nama itu? Waktu itu di Fudan University di Shanghai. Belajar apa tuh, Prof? Belajar bahasa. Bahasa, oke. Bahasa Mandarin karena saya tidak bisa bahasa Mandarin waktu itu, jadi ambil kelas bahasa Mandarin dan dapat kesempatan dari Harvard untuk bisa kuliah di Fudan 1 tahun. Bahkan yang merekomendasikan adalah Harvard University. Ya, karena saya ambil kelas Mandarinnya, belajar bahasa Mandarin itu saya tidak bisa, orang tua saya tidak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Saya bukan lahir di keluarga yang bisa bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu sesuatu yang saya pelajari waktu kuliah iseng. Iseng? Ya. Dan akhirnya sekarang luar biasa. Boleh dong? Di sini kayaknya banyak yang bisa bahasa Mandarin dari Untar ya. Boleh nggak? Sapa, Prof. Tajahal. Syauhal. Ya. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ayo, boleh. Mana? Oh, nggak ada yang berani, Coba, harus berani pakai bahasa Mandarin, Prof. Oke, ayo, oke. Di sini boleh. Geser dikit. Prof, boleh berkomunikasi dengan bahasa Mandarin, Prof. Halo, Silakan. Prof Stella. Ni hao. Apa yang ingin Prof sampaikan? Mau bertanya boleh, pakai bahasa Mandarin. Nanti saya terjemahkan dalam hati. 希望你来到温大会有很开心的一块。谢谢，这个不是第一次来温达，呀这第2次来温达，谢希望有谢，第3次。非常感谢。 Oke, 谢 Jadi 谢。 diskonnya berapa? itu lagi bicarain apa tuh? Jangan-jangan lagi ngomongin saya nih. Lagi ngomongin apa, Prof? Tadi, Prof? Tadi semoga datang ke Untar dan bisa senang di sini di Untar. Selalu saya jawab, ini bukan pertama kalinya saya ke Untar, ini udah yang kedua kali. Oh, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Prof Stella Christy. Oke, silakan, Prof. Selanjutnya saya akan panggilkan, ini juga profesor nih, banyak profesor sekarang. Pakar ekonomi politik Bung Iksanuddin Nursi. Luar biasa. Masih menggunakan laptop. Ini kayaknya datanya mau dikeluarin semua nanti. Tapi di sini beda dengan yang mingguan, Rakyat Bersuara. Kalau di sini kita eksploratif, kita inspiratif, dan kita tetap kritis. Ya itu sama-sama sebenarnya. Saya Prof Iksanuddin Nursi. Saya boleh sebut Prof ya? Boleh. Oke. Karena saya tidak sibuk dengan urusan gelar. Oh, tidak sibuk dengan oke, baik. Tapi saya sebut Prof lah, karena untuk mencapai gelar profesor itu sekarang susah, benar nggak sih? Enggak juga. Enggak juga. Beli aja, banyak yang beli kok. Hah? Banyak yang beli. Banyak yang beli? Banyak. Serius? Serius. Banyak yang beli? Banyak. Berapa harganya tuh? Iya, ada yang bisa bergelar 2 miliar. 2 miliar? Iya. Satu profesor? Iya, ada yang bisa bergelar juga 1,5. Ini Wamendikti Sains Tech loh, Sains dan Teknologi. Jadi nanti benar nggak kita tanyain ya, profesor bisa beli? Nanti kita tanyain ya. Silakan tanya. Dan saya nggak mau begini bisa ngebuktiin. Ayo. Oke, Prof nanti. Oke. Iya, saya nggak mau begini bisa ngebuktiin kok. Ada orang yang nggak jelas latar belakang doktornya, tidak pernah jelas ngajarnya di mana, dapat dia profesor. Oke. Nanti kita Ceritanya. Baik, kita panggilkan. Oke, Prof, nanti kita lanjutkan. Seorang komika yang tentunya, ini kalau komika pasti ya luar biasa nih. Ini adalah Bung Soleh Solihun.
Izin. Bung Soleh. Ya, Oke. saya kuliah 7 tahun. Lebih lama dari Belum profesor. ditanya, daripada ditanya nanti malu, mendingan langsung 7 tahun S1 tuh. S1. Orang udah S1, S2, S3 tuh 7 tahun tuh. UMPTN tuh susah. Oke. Tidak semua orang bisa lolos kampus negeri. Jadi saya memanfaatkan dengan baik kesempatan itu. Dan Menikmati. saya suka sekali kehidupan kampus. Jadi saya Dulu di Bandung ya? Di Bandung. Sampai habis jatahnya. Sampai, Iya. tinggal nunggu jurang, Ya, udah dimarahin orang tua bertahun-tahun. drop out. Tapi Enggak langsung- dong, lulus. Enggak, maksudnya kalau nunggu 7 tahun nunggu jurang kan tuh. Iya, udah Depan ada tipis. jurang. Tipis-tipis. Untung aja. Sekarang berapa tahun nih? Berapa tahun Prof sekarang maksimal kuliah? Masing-masing universitasnya. Beda bukan kita yang kebijakannya. ngatur. Oke. Di sini rata-rata berapa tahun? 3,5. Wah, 3,5 tuh. Buat apa lulus buru-buru? Tapi saya mah murah Setuju. dulu. Dulu 1 semester di Unpad saya masuk 97 itu cuma 225.000. Bensin waktu itu setelah Krismon 2.000. Oke. Ya, 2000. jadi masih relatif murah walaupun Nah. orang tua saya marah-marah. Iya, dulu 7 tahun Prof, bayar kuliah berapa? Iya 225.000. 225.000. Di sini sekarang berapa? Itu mau pulsa doang kali sembilan sebulan. Oke, Solihun. Selanjutnya kita panggilkan, ya, konten kreator muda yang juga ini menjaga pemikiran tradisi kritis. Ia adalah Bung Fatian Puja Kesuma, putra Jawa keturunan Sumatera nih kayaknya. Bung Fatian, apa kabar? Kuliah? Alhamdulillah. 4 tahun, 5 tahun, Tahun dong. 4 tahun, luar biasa. Lulus tahun? Lulus tahun 2018. Dari kotanya? UGM, oke UGM. Jangan tanya. jangan. Oke, kok langsung? Dari tarikan nafasnya saya tahu mau nanya. Oh enggak kok, enggak. Kenapa emang kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, oke. Nanti ditarik lagi loh ijazahnya. Aduh, jangan. Oh enggak ya? Enggak bisa ditarik. Oke. Bung Fatian 4 tahun kuliah dan itu adalah hal yang luar biasa sekarang? Enggak juga, karena banyak semuanya. Banyak yang 4 tahun. Betul. Oke. Ini maksudnya dari segi apa? Biaya atau durasi? Durasi. Oh, ya 4 tahun untuk teknik. So-so ya. Oke lah, so-so. Oke. Teknik loh. Sini ada teknik nggak? Teknik. Oh banyak teknik. Ya. Kalau teknik biasanya gimana ngomongnya? Apanya? Ada salamnya nggak? Oh, Salam ada. apa gitu? Teknik jawabnya Jaya. Jaya. Oke coba teknik Jaya. Teknik. Oh banyak soalnya. Lagi satu lagi. Teknik. Untar. Oke lagi. Untar. Oke kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Luar biasa. Saya ke Prof Stella dulu. Prof Stella, bagaimana Anda melihat pendidikan Indonesia saat ini? Boleh pendidikan, ya kalau pendidikan dasar menengah oke lah ya. Pendidikan tinggi dan manfaatnya kemudian atau proyeksinya untuk bangsa. Kondisi dari pendidikan kita, pendidikan tinggi dan bagaimana kemudian bayangan Prof Stella Indonesia ke depan. Ya. Mungkin saya langsung tanya ke penonton. Boleh. Kalau menurut kalian pendidikan tinggi itu tugas utamanya apa? Apa yang harus dilakukan pendidikan? Nah lo, siapa Prof? Tunjuk aja Prof. Saya dukung Prof. Siapa Prof? Nggak bisa lihat saya, tapi Ah, silakan. boleh. Ya. Mau mahasiswanya, mau dosennya. Atau Bu Wakil Rektor deh, nunjuk yang mana yang paling Harusnya oke. pendidikan tinggi itu mengeluarkan apa? Jangan, Apa ya? jangan dijawab dulu Prof. Jangan dulu Prof. Coba. Oke, siapa? Tunjuk tangan. Gak ada yang berani Prof. Ayo Untar nih. Masa gak ada yang berani? Ah luar biasa. Itu coba tolong dikasih mic ya. Diperkenalkan dulu. Mbak, namanya siapa, jurusan apa, semester berapa? Oke, silakan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hana dari Fakultas Hukum tahun 2025. Oke, mana Fakultas Hukum? Fakultas Hukum mana? Cuma sendirian kamu? Wah luar biasa lo sendirian, berani banget nih. Oke. Kalau menurutku, universitas itu tuh tugasnya untuk mengasah kemampuan mahasiswa-mahasiswa untuk di dunia kerja. Supaya waktu di dunia kerja tuh mahasiswa udah memiliki dasar dan bisa berkembang lebih baik untuk maju negara. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mengasah agar memberikan kemanfaatan untuk negara. Betul. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Prof, silakan.
Saya pertajam ya. Kalau kita hanya mengasah kemampuan untuk bekerja, tapi kita pekerjaan itu selalu berubah-ubah. Nanti kalau apa yang diasah untuk kemampuan bekerja, tetapi pekerjaannya sudah berubah. Nah ini berarti tidak akan bisa dipakai. Disrupsi. Ya. Ini kita nggak tahu nih ke depan nih, jurusan A Betul. masih relevan nggak? Betul. Jurusan B masih bisa dipakai nggak nanti? Itu dia. Jadi saya akan pertajam. Sebenarnya bukan itu yang harus jadi tujuan utama. Yang jadi tujuan utama adalah menghasilkan orang-orang yang mampu melahirkan inovasi. Inovasi. Betul. Oke. Kenapa inovasi? Dan kenapa, tapi belakangnya betul, bermanfaat untuk negara. Negara sangat perlu, bahkan saya akan memberikan pernyataan. Negara tidak mungkin bisa maju pertumbuhan ekonominya kalau tanpa adanya inovasi. Ini bukan kata saya, ini adalah bisa dicek teori ekonomi yang sudah terbukti. Salah satunya yang paling terkenal adalah dari Paul Romer. Paul Romer menyatakan bahwa satu-satunya cara kita bisa menghindari yang namanya decreasing margin of returns atau dengan investasi yang sama, peningkatan pertumbuhan ekonomi itu menurun, itu hanya dengan adanya inovasi baru, inovasi sains dan teknologi. Nah, inovasi itu lahirnya dari mana? Inovasi itu lahirnya yang paling banyak di dunia ini, di negara apapun, itu adalah dari universitas. Jadi kalau kita kalau kita tidak membuat ini, kita tidak maju ke arah ini, kita tidak mengacu kepada mengasah inovasi, kita akan ketinggalan. Saya kasih satu angka. Coba tebak, berapa perekonomian, berapa uang, perputaran uang yang dihasilkan oleh Stanford University dalam 1 tahun oleh alumni dan dosen-dosennya. Ada yang mau tebak? Maksudnya perputaran uang setelah dia lulus atau di dalam kampus atau seperti apa? Semuanya, setelah dia lulus dan juga oleh dosen-dosennya. Oh. Dari perusahaan-perusahaan yang mereka buat, dari segala sesuatu yang mereka buat itu menghasilkan perputaran Termasuk uang. alumninya? Termasuk alumninya, tapi dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Berapa? Ada yang mau tebak? Kalau dirupiahkan, boleh rupiahkan lah ya? Boleh. Oke. Berapa? Pasti pada kaget semua. 2.000 triliun ada disebut? APBN kita lah 3.000 triliun. 44 kuadriliun rupiah. Wow.